Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Meja Belajar Akira. Kali ini kita telah sampai di edisi ke-19 prediksi soal Panwaslu Kecamatan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Meja Belajar Akira ya, supaya kita banyak mendapatkan pengetahuan yang baru tentang Panwaslu Kecamatan. Oke, kita langsung ke soal pertama. Soal 171. Setelah data penduduk potensial pemilih pemilu atau yang dikenal dengan DP4 diterima dari kementerian, berapa lama pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Kota harus diselesaikan? A. Paling lama 2 bulan setelah diterima. B. Paling lama 3 bulan setelah diterima. C. Paling lama 4 bulan setelah diterima. D. Paling lama 5 bulan setelah diterima. E. Paling lama 6 bulan setelah diterima. Oke, mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Paling lama 3 bulan setelah diterima. Oke, kita lihat rujukannya. Berdasarkan pasal 204 ayat 2, di situ disebutkan bahwa pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diselesaikan paling lama 3 bulan setelah diterima data penduduk potensial pemilih pemilu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 6. Nah, mari kita lihat pasal 201 ayat 6-nya. Nah, pada pasal 201 ayat 6 disebutkan bahwa data penduduk potensial pemilih pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme A. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU dan Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU. Soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal 172. Ambang batas suara untuk kursi DPR pertama kali diterapkan pada pemilu tahun A. 1977, B. 1982, C. 1987, D. 1999, dan E. 2009. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah tahun 2009. Nah, aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ini berdasarkan artikel yang telah ditayangkan oleh kompas.com dengan judul Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold, pertama kali diterapkan pada tahun atau pada pemilu 2009. Saat itu pemerintah menetapkan syarat sebuah parpol bisa mendapatkan kursi di DPR harus memperoleh suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara nasional. Nah, hal ini tercantum dalam pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal 173. Jumlah kursi anggota DPRD provinsi paling sedikit berjumlah 35 kursi dan paling banyak A. 120 kursi, B. 125 kursi, C. 130 kursi, D. 135 kursi, E. 140 kursi. Mari kita lihat jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah 120 kursi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 188. Di situ disebutkan bahwa jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 kursi
dan paling banyak 120 kursi. Oke, soal selanjutnya, soal 174. Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kota paling sedikit 20 kursi dan paling banyak A. 45 kursi, B. 50 kursi, C. 55 kursi, D. 60 kursi, dan E. 65 kursi. Mari kita lihat jawabannya. Sebagaimana disebutkan pada pasal 191 ayat 1, jumlah kursi DPRD Kabupaten Kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Soal selanjutnya, penetapan partai politik calon peserta pemilu yang memenuhi syarat atau lulus verifikasi harus dilakukan KPU dengan tenggang waktu paling lambat A. 10 bulan sebelum hari pemungutan suara, B. 11 bulan sebelum hari pemungutan suara, C. 12 bulan sebelum hari pemungutan suara, D. 13 bulan sebelum hari pemungutan suara, dan E. 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jawabannya adalah E. 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sebagaimana disebutkan pada pasal 179 ayat 2, disebutkan bahwa penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal selanjutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jadwal pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat A. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, B. 19 bulan sebelum hari pemungutan suara, C. 18 bulan sebelum hari pemungutan suara, D. 17 bulan sebelum hari pemungutan suara, E. 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jawabannya adalah C. 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sebagaimana pasal 176 ayat 4 disebutkan bahwa jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal berikutnya, jumlah kursi untuk anggota DPR terpilih pada pemilu tahun 2024 ditetapkan sebanyak A. 560 kursi, B. 565 kursi, C. 570 kursi, D. 575 kursi, dan E. 580 kursi. Jawaban yang paling tepat adalah D. 575 kursi. Hal ini sesuai dengan pasal 186 yang menyebutkan bahwa jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 kursi. Soal 178. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu akibat diterbitkannya keputusan KPU ditentukan batas waktu pengajuannya. Batas waktu yang dimaksud adalah A. 3 hari kerja sejak keputusan diterbitkan, B. 7 hari kerja sejak keputusan diterbitkan, C. 3 hari kerja sejak keputusan diterima, D. 7 hari kerja sejak keputusan diterima, dan E. 7 hari kerja sejak keputusan diketahui. Jawaban yang paling tepat adalah A. 3 hari kerja
sejak keputusan diterbitkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 467 ayat 4 yang menyebutkan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU Provinsi, dan atau keputusan KPU Kabupaten Kota yang menjadi sebab sengketa. Jadi kalau laporan permohonan disampaikan pada hari keempat setelah keputusan ditetapkan, maka itu sudah tergolong expired. Laporannya tidak dapat diproses lebih lanjut. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, soal 179. Seluruh perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima oleh KPPS selambat-lambatnya. A. Pada hari pemungutan suara. B. 1 hari sebelum pemungutan suara. C. 2 hari sebelum pemungutan suara. D. 3 hari sebelum pemungutan suara. Dan E. 7 hari sebelum pemungutan suara. Jawaban dari pertanyaan ini adalah B. 1 hari sebelum pemungutan suara. Ini sesuai dengan pasal 341 ayat 6 yang menyatakan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, dan ayat 2 harus diterima KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Soal terakhir, apabila terjadi kondisi di mana seluruh pemilih yang terdaftar di DPT dan daftar pemilih tambahan di suatu TPS telah memberikan suara, namun masih tersedia waktu untuk memberikan suara, maka yang dilakukan KPPS adalah A. Berkoordinasi dengan PTPS untuk segera membuka kotak suara agar seluruh proses di TPS cepat selesai. B. Segera menghubungi PPS agar diizinkan menghitung suara saat itu juga. C. Menunggu pukul 13.00 waktu setempat untuk perhitungan suara. D. Menunggu pukul 12 waktu setempat untuk menyusun surat suara yang telah dicoblos untuk kemudian dihitung sesuai waktu yang ditentukan. E. Menghimbau pemilih jika ingin mengubah pilihannya, maka masih bisa dilakukan selama surat suara masih tersedia. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menunggu pukul 13.00 waktu setempat untuk perhitungan suara. Nah, apabila terjadi kasus seperti ini, maka opsi A, B, D itu tidak dapat dilakukan karena petugas KPPS dilarang membuka kotak suara sebelum waktu yang ditentukan. Nah, waktu yang ditentukan untuk dapat melakukan perhitungan suara adalah pada pukul 13.00. Dan pada poin E juga tidak dapat dilakukan karena sudah dalam kategori yang tidak sesuai dengan aturan. Baik teman-teman, kita telah sampai ke akhir video ini. Nah, buat kalian yang ingin menguji hasil belajar, silakan buka link Socrative Student, lalu masukkan di room name Akira 166, lalu tuliskan nama kamu. Daripada edisi khusus ini, kami juga menyediakan satu lagi room name. Silakan teman-teman masukkan Akira 7168. Silakan teman-teman masukkan sekali lagi Akira 7168. Selamat mengerjakan. Jangan lupa teman-teman atur manajemen waktunya, karena untuk mengerjakan 100 soal ini waktu yang tersedia hanya sekitar 90 menit. Untuk 100 soal sekitar 90 menit.
Jadi jangan sampai teman-teman terpaku pada satu soal tertentu sehingga nanti kehabisan waktu. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Silakan kirim usul atau masukan atau kritik saran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.